Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam layanan podcast Kabar Bahalap Selasa 2 Januari 2024 bersama saya Panatua Sri Warnani Ibi dari lingkungan pelayanan 1 Majelis Jemaat GKI Palangka 1. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati kita semua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, puji dan syukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari-hari yang telah kami lewati. Sehingga sampai pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk bangun dari tidur kami. Pada pagi ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Jamahlah hati kami supaya mengerti dan kami mau taat pada kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats Alkitab yang menjadi dasar renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, Amsal pasalnya yang pertama, ayat yang ke-1 hingga yang ke-7, yang berbunyi demikian. Di bawah perikop tujuan Amsal ini. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikannya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Renungan kita pada hari ini ditulis oleh Pendeta LD Biti dengan tema Takut akan Tuhan. Alkitab menggunakan beberapa kata untuk mengartikan takut atau ketakutan. Secara umum ialah Ibrani, ira, dan pakhat, Yunani, phobos. Secara teologis dapat dikemukakan 4 yang utama. Ketakutan yang kudus, takut diperbudak, takut kepada manusia yang disegani. Takut akan Tuhan berarti merasa gentar, ngeri, atau segan terhadap yang maha tinggi, maha mulia, maha kudus, dan maha kuasa. Takut akan Tuhan merupakan ketakutan yang kudus, di mana sikap ini adalah dampak dari pengenalan orang percaya akan Allah yang hidup. Takut akan Tuhan adalah kesadaran akan kekudusan, keadilan, dan kebenarannya sebagai pasangan terhadap kasih dan pengampunannya, yaitu mengenal Dia dan memahami sepenuhnya siapakah Dia. Amsal 2 ayatnya yang ke-5. Takut akan Tuhan berarti memandang Dia dengan kekaguman dan penghormatan kudus serta menghormatinya sebagai Allah karena kemuliaan, kekudusan, keagungan, dan kuasanya yang besar. Filipi 2 ayatnya yang ke-12. Pengetahuan diidentikan dengan informasi yang tepat, sedangkan hikmat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan informasi yang tepat itu pada waktu dan cara yang tepat. Di kitab Amsal
Raja Salomo tidak membedakan keduanya. Istilah pengetahuan dan hikmat dipakai silih berganti untuk mewakili makna yang sama, yakni bijaksana. Hikmat berawal dari kemampuan untuk melihat dan mendengarkan. Pada waktu Salomo diangkat menjadi raja, ia berdoa, "Berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham." 1 Raja 3 ayat yang ke-9. Kata paham di sini berasal dari akar kata mendengar, tetapi bukan asal mendengar, melainkan mendengarkan dengan penuh perhatian. Orang yang bodoh tidak berhikmat, tidak bersedia mendengarkan siapapun termasuk Tuhan. Orang yang tidak mendengarkan Tuhan, sang sumber raja hikmat, adalah orang yang tidak takut kepada Tuhan. Ada orang yang kaya namun bodoh, dan ada orang yang berpendidikan tinggi tetapi bodoh. Ternyata kaya dan cerdas tidak sama dengan bijaksana. Hikmat tidak diperoleh lewat kekayaan atau kecerdasan. Hikmat didapatkan dari takut akan Tuhan. Orang yang kuat akan Tuhan adalah orang yang dipimpin oleh Tuhan. Setiap langkah yang diambilnya merupakan hasil tuntunan Tuhan, dan Tuhan tidak akan membiarkannya tersesat. Orang yang bijak adalah orang yang tahu diri, menyadari keterbatasannya. Itu sebabnya ia bersedia menerima didikan baik dari Tuhan maupun sesamanya. Sebaiknya orang bodoh adalah orang yang tidak tahu diri, tidak menyadari keterbatasannya, dan menganggap diri mengetahui segalanya. Tidak semua orang dapat memiliki hikmat, karena hikmat bersumber dari Tuhan. Hanya mereka yang hidup di dalam Tuhan yang dapat memperolehnya. Sebab dasar dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Hidup yang takut akan Tuhan adalah kehidupan yang menghormati Tuhan, meninggikan Tuhan, mengutamakan Dia, dan menaati firman-Nya. Oleh karena itu, setiap orang yang tidak beriman kepada Tuhan tidak akan bisa memilikinya, sepandai dan sehebat apapun dia. Sebaliknya, mereka yang beriman kepada Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidupnya dapat memiliki hikmat, pikiran, sikap, dan tindakan yang diserahkan ke dalam kendali Tuhan, akan memampukan seorang menjadi pribadi yang berhikmat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang terus mengajar kami bahwa kami tanpa Tuhan tidak berarti apa-apa. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami selalu taat dan setia hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian layanan podcast kita pada hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan membagikan program layanan ini kepada semua orang, agar melalui pelayanan ini Tuhan berkenan menjangkau kita semua. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.